Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Widya Suryantina Bornenggolan, NIM 7202441009, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, izin mengumpulkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kemukakan secara jelas pentingnya suatu perencanaan dalam pembangunan dan kemukakan juga secara jelas kegiatan-kegiatan dalam suatu perencanaan. Jawaban dari saya, pentingnya perencanaan pembangunan daerah ini sebab dengan perencanaan kita dapat membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah ke depannya. Tentunya dengan tetap melihat potensi dan sumber daya yang ada. Tidak hanya itu, dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Kemudian, dengan adanya perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas, serta dengan adanya perencanaan, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan yang pertama, menetapkan target atau tujuan, yang dimana perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yang dimana segala kekuatan dan kelemahan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Untuk soal nomor 2, jelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kemudian uraikan lembaga-lembaga yang berperan pada tingkat tersebut. Jawaban dari saya yang pertama, ada tahap penyusunan rencana, yang dimana tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal, merupakan tanggung jawab Badan Perencanaan, baik Bappenas untuk tingkat nasional maupun Bapeda untuk tingkat daerah. Yang kedua, ada tahap penetapan rencana, yang dimana pada tahap kedua ini, kegiatan utama Badan Perencanaan adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut. Yang ketiga, ada tahap pengendalian pelaksanaan rencana, yang dimana sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencanaan masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pembangunan. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian lembaga yang berperan dalam penyusunan rencana pembangunan ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapeda. Untuk jawaban dari nomor 3, yang dimaksud dengan tahap perencanaan ialah sebuah tahap atau proses yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan atau Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan perencanaan dengan baik. Contohnya, proses perencanaan yang dilakukan oleh suatu daerah untuk membangun sebuah pasar. Pertanyaan nomor 4, terdapat 3 macam model perencanaan: optimasi, konsistensi, dan simulasi. Mengapa, kapan, dan bagaimana penggunaan ketiga model tersebut? Apa keunggulan dan kekurangan ketiga model tersebut? Jelaskan dan contoh masing-masing model tersebut. Jawaban dari saya, model simulasi adalah model yang pertama digunakan melakukan serangkaian uji coba terhadap pilihan kebijakan. Keunggulan dari model simulasi yang pertama itu, simulasi memungkinkan untuk belajar serta bereksperimen terhadap interaksi yang kompleks dari sistem. Kelemahan dari model simulasi yaitu pengolahan yang kurang baik. Selanjutnya ada model konsistensi yang dimana terbentuk dari sederetan persamaan simultan
beberapa tujuan pembangunan diupayakan untuk mencapai konsisten. Yang ketiga ada model optimasi, yang dimana menekankan pencapaian optimum dari suatu tujuan akibat kendala-kendala keterbatasan sumber daya. Pada kenyataannya, tidak satupun model menyajikan hal terbaik. Itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat sore, Pak. Terima kasih.